Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 16 hingga tanggal 22 Mei 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan ya. Karena saya tidak menjamin akan cocok untuk energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Untuk bacaan ini, energi atau pesannya juga bisa terbalik ya. Bila ada beberapa pesan atau energi yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu, itu berarti pesan tersebut bukan milik kamu, melainkan seseorang yang dealing dengan kamu. Bisa dengan partner kerja, bisa dengan atasan, dengan situasi atau lingkungan pekerjaan kamu, atau situasi keuangan kamu, atau bahkan dengan pasangan kamu yang mempengaruhi rezeki kamu di minggu ini ya. Oke, ada Three of Cups, the World, Two of Swords, Three of Swords, Queen of Wands, the Magician, Judgment. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Three of Swords dan Justice. Iya, Three of Swords dan Justice ini menjadi simbol buat kamu untuk bersikap bijaksana, smart ya, selalu menggunakan cara-cara yang smart untuk menyelesaikan atau memikirkan setiap persoalan atau tantangan yang kamu hadapi di minggu ini. Three of Swords di sini situasi keuangan ataupun pekerjaan kamu mungkin membuat kamu agak tertantang ya. Ini bisa mempengaruhi emosi kamu. Ada ketidakharmonisan yang kamu temukan di lapangan ya, sehingga menimbulkan sakit hati bagi kamu. Tapi ketahuilah, sakit hati ataupun pain yang kamu rasakan adalah cara semesta untuk membentuk kamu menjadi sosok yang lebih tough, lebih kuat lagi untuk menghadapi tantangan ke depan yang lebih besar lagi. Ya, saya melihat kamu di sini dealing dengan situasi yang gak harmonis ya. Hati kamu juga gak lagi enak ya, lagi sedih, lagi sakit hati dengan partner kerja kamu, orang-orang di sekitar kamu di lingkungan pekerjaan. Ini mungkin membawa berita atau ngegosipin kamu, atau ada hal-hal yang kamu rasakan gak enak, kamu ini ya, kamu pikirkan, terus kamu masukkan ke dalam hati. Dan pesan-pesan yang kamu terima lewat bisikan-bisikan atau gosip-gosip dari teman kamu ini gak menyenangkan hati kamu ya. Ada the World, Queen of Wands, the Magician. Ketahuilah, ketika ada banyak orang yang berusaha untuk membuatmu jatuh, membuatmu sakit ya, sakit hati atau mengecilkan kamu ya, ini tujuannya adalah untuk membuat kamu kehilangan rasa percaya diri, membuat kamu kehilangan kemampuan untuk memiliki keyakinan bahwa ke depan kamu akan lebih berhasil daripada mereka ya. Saya melihat kamu lebih condong di sini ya, mengambil segala sesuatu yang kurang baik dari lingkungan kamu ke dalam hati ya. Ini yang membuat energi kamu gak seimbang ya. Ada rasa khawatir, ada rasa gusar ya. Kamu jadi menjadi sosok yang tertutup ya. Kamu berusaha untuk melindungi atau mendamaikan hatimu, tetapi ini terkadang gak bisa diajak kerjasama ya. Ya, energi kamu terkadang gak bisa diajak kerjasama. Sewaktu-waktu ini dapat bertindak atau melakukan sesuatu yang bisa revenge gitu, seperti balas dendam lewat perkataan yang sadis juga gitu terhadap orang-orang sekitar kamu. Atau ada nih satire gitu ya, tingkah atau respon kamu yang tujuannya itu untuk revenge. Oke. Ada
Queen of Wands ya. Saya ngelihat Queen of Wands di sini bisa ini adalah kamu, bisa juga ini adalah atasan kamu ataupun seseorang yang dealing sama kamu di sini yang membuat kamu sedih ya. Ada energi ya, Sagittarius, Aries, Leo memiliki elemen yang sama dengan kamu ya. Makanya saya katakan ini bisa kamu gitu. Ini adalah seseorang yang sangat atraktif, independen ya, memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, stylenya tinggi nih gitu ya, pandai di dalam berdandan ya. Ada The Magician ya. The Magician di sini menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang kreatif ya, punya banyak ide ya. Contohnya nih ya, dalam hal berbusana kamu tahu ini mencocokkan warna, mencocokkan style kamu dengan size-nya kamu, dengan appearance atau performance kamu, penampakan kamu gitu. Kamu mampu menyesuaikan itu semua di sini gitu ya. Saya ngelihat di sini ya, untuk Queen of Wands ini sepertinya kamu yang begitu independent, stylish ya, yang cukup populer di lingkungan kamu berada, ini menimbulkan adanya gosip. Bisa jadi ini orang-orang yang gosipin kamu kurang senang dengan adanya daya tarik atau daya pikat yang kamu miliki. Ya, ini sepertinya takut tersaingi kali ya. Oke, ada Judgment. Judgment, saya ngelihat ini seperti ada rasa tanggung jawab yang kamu pikul ya. Beberapa di antara kamu ini merasa memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, bisa terhadap keluarga, terhadap anak-anak ataupun terhadap sesuatu nih ya. Ya, banyak hal ya. Tetapi ini bertentangan dengan hati nurani kamu. Kamu ngerasa terpaksa melakukannya gitu. Di sini saya juga melihat ada beberapa di antara kamu seperti ngejalani suatu pekerjaan tapi dalam keadaan terpaksa ya, karena faktor kebutuhan ya. Ya, kamu sebenarnya pengen melangkah keluar dari sini ketika kamu melihat ada peluang di luar sana untuk mencari pekerjaan atau menambah pekerjaan menjadi lebih dari satu. Kamu melirik ke situ gitu ya. Tapi sewaktu-waktu kamu akan bimbang lagi gitu, khawatir nggak cukup waktu, khawatir terlalu lelah, terlalu capek gitu ya. Kamu ngerasa di sini sepertinya belum puas ya di karir yang kamu sedang geluti. Ya, padahal kalau saya ngelihat ya, selama kamu konsisten di bidang yang kamu geluti, ya, kamu akan memperoleh yang namanya rezeki. Ya, kamu akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Jadi money progress ya, bakalan ada money progress selama kamu di sini tekun. Ya, kamu tidak bergelut, tidak berkutat terus dengan pikiran, kekhawatiran, konflik di dalam diri, konflik di dalam pikiran kamu sendiri. Ini semacam ada konflik mengenai cara pandang kamu terhadap apa yang kamu kerjakan, cara pandang kamu terhadap sesuatu yang membuat kamu sangat sensitif atau sedih gitu ya. Hal-hal yang membuat kamu sedih di sini bisa jadi karena situasi keuangan kamu. Kamu ngerasa ini kurang cukup atau kamu ngerasa flat gitu ya. Kamu ngerasa tidak ada perkembangan di sini. Tapi saya ngelihat ini adalah proses. Kartu ini menunjukkan suatu proses ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Sagittarius. Ya. Ya, ini cukup menunjukkan ya bahwa kamu itu sebenarnya punya banyak ide. Di satu sisi kamu punya banyak ide, punya banyak pandangan ini. Oh, aku bisa ngerjakan ini, kerjakan itu gitu ya. Tapi justru banyaknya pilihan-pilihan di depan mata ini yang membuat kamu jadi stuck, jadi bingung gitu ya. Kalau kita bekerja, semua kita kerjakan, alhasil kan nanggung-nanggung ya, skillnya juga nanggung-nanggung, penghasilan pun juga nanggung-nanggung. Kamu lelah sendiri, tenaganya lelah, pikiran juga lelah gitu. Lebih bagus ada baiknya kamu fokus di satu bidang yang memang benar-benar ini untuk jangka panjang.
tetapi value-nya nih di sini yang kamu tambahkan gitu, sehingga fokus kamu tadi terhadap pekerjaan, hasilnya itu berkualitas dan itu akan memberikan kamu value yang pantas, nilai yang pantas gitu ya. Cuman di sini ya, sayangnya tidak semua sagi memahami akan hal itu. Tidak semua sagi memahami akan value yang kamu miliki. Ketika kamu fokus terhadap satu bidang, kamu menggalinya, kamu berkualitas di sana, maka kamu mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, ada the will di sini dan juga ada the word ya. Artinya, justru ya, kalau misalnya orang ngegosip-gosipin kita, orang ingin menceritakan kita, justru di sana eksistensi kita itu makin muncul gitu ya. Ya, contohnya konten kreator. Konten kreator itu atau katakanlah selebritis ya, atau selebgram artis media sosial contohnya. Bakalan itu pro kontra. Pasti ada yang suka, ada juga yang tidak suka gitu ya. Nah, kalau kamu terlalu menanggapi hal-hal yang tidak suka ini akan menusuk-nusuk ini semangat kamu ya. Ini akan merusak inspirasi atau kreativitas kamu. Kamu akan malas berkarya gitu. Kamu akan susah di dalam menciptakan ide-ide yang baru. Semangatnya juga turun gitu. Tapi ketika kamu memanfaatkan momen ini ya justru artis ini akan semakin populer kalau ada pro and kontra ya kan. Kontra ini yang secara tidak langsung sebenarnya ini ngebangun atau mendobrak popularitasnya si artis tertentu kan gitu. Jadi untuk sekarang ini kalau saya ngelihat ya, bukan cuma fans aja yang akan membangun popularitas seorang selebritis ya atau selebgram gitu, tetapi haters juga ya yang menciptakan kontra tadi bisa meningkatkan rating atau popularitas seorang. Jadi ada orang-orang yang ngegosipin kamu, artinya kamu itu eksis, kamu itu ada gitu, ada sesuatu yang mereka kerjakan untuk dibicarakan gitu ya. Iya, kalau kamu tanggapi dari segi positif, harusnya kamu bisa konsentrasi untuk tujuan hidup kamu apa yang sedang kamu kerjakan. Ya, ada page of wands di sini. Kamu akan mendapatkan pesan ini tadi ya, pesan berita atau bocor nih omongan-omongan orang lain terhadap kamu. Itu yang membuat kamu tersumbat di sini ya. Ya, tersumbat. Yang tersumbat di sini banyak ya. Rezeki juga tersumbat ya. Kreativitas tersumbat. Kok kita marah-marah nih ya, energinya terblok ya. Semangat juga turun. Kalau semangat turun, malas kerja, terakhirnya rezeki kurang ya. Kalau kita terlalu terus mikirin orang-orang yang bikin kita sakit hati ya kan, pikiran kita nggak terbuka untuk berkarya ya, mumpet dia ya. Yang ada kamu stuck di sini, nggak ngelakuin apa-apa dan nggak ada perubahan, semacam gitu. Ada temperance ya. Saya ngelihat ini keinginan kamu untuk menyesuaikan dengan keadaan ya. Beberapa di antara kamu berusaha untuk keluar dari masalah emosional yang tadi ini. Kamu pengen menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi. Kamu pengen menyelamatkan diri kamu dari situasi-situasi yang membuat kamu terbatasi, atau dari situasi emosional yang menghalangi kamu untuk maju terus ya. Percaya diri untuk maju terus gitu. Ada keraguan di sini ya terhadap apa yang kamu kerjakan karena berbagai faktor nih, hal-hal yang membuat kamu sakit hati tadi ya. Bisa karena dari anggota keluarga atau pasangan kamu ya, anak-anak kamu ya yang membebani pikiran kamu di sini. Ini yang menghambat kamu untuk menjadi sosok yang full of energy di dalam berkarya. Tetapi makin kesini dia nih, makin kamu jalani nanti di minggu ini, kamu akan berpikir kembali bahwa aku gak mau dong dihambat oleh ini, aku gak mau dong terikat dengan ini, gara-gara aku mikirin ini ya, terus aku gak kerja, terus aku gak semangat untuk kerja gitu ya. Nah, pada akhirnya di sini nanti kamu akan bangkit dan kamu akan menuntaskan pekerjaan kamu, mengerjakan
yang merupakan tanggung jawab kamu, walaupun nggak sepenuhnya sebenarnya aku melakukan ini bukan tanggung jawabku lagi seharusnya. Ada semacam gitu tuh di sini. Ada beberapa di antara kamu ngerasa bahwa ini bukan tanggung jawabku lagi, ini seharusnya bukan bagianku lagi, tapi aku harus melakukannya. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah demi kebaikan, semacam gitu ya. Justru di situ tuh saya ngelihat nilai kamu di sini, naik ya, dan value kamu sebagai seseorang yang ingin menjadi lebih baik itu naik juga. Oke, saya akan buka spiritual guidance kamu 3 kartu. Pilih salah satu kartu yang tersedia. Ini akan mewakili energi kamu ya. Oke. Kalau kamu menerima ada pesan nih, pertanda atau hal-hal yang datang di kehidupan kamu yang membuat kamu sedih di minggu ini ya, ingatlah bahwa kamu perlu mengatasi itu ya. Kamu harus mampu mengenali itu. Nah, ketika masalah ini nih membuat kamu stuck, energi kamu stuck, nah kamu harus sadar bahwa itu adalah tantangan ya, yang berusaha untuk menghentikanmu dari tujuanmu ya. Kamu harus senantiasa bangkit ya, kerja ya, berusaha lagi ya. Oke, pilihlah kartu yang ada di sini ya, sesuai dengan suara hati kamu. Apakah kartu yang kamu pilih ini energinya baik, kurang baik, atau 50-50? Ya, saya langsung mulai dari yang pertama. Yang pertama ada The Chariot, rewards that comes from hard work successfully balancing many priorities at once, determination and willpower, public recognition. Ya, ini adalah pertanda bagi kamu-kamu yang mengambil kartu ini akan memperoleh keberhasilan dari kerja keras yang kamu lakukan. Ya, selama kamu melawan nih, kamu lawan ya rasa frustasi di sini ya, atau ada rasa penat, bingung mau ngerjain apa, mau ngapain gitu ya. Jangan biarkan hal-hal yang membingungkan, yang membuat kamu khawatir di sini menghambat kamu untuk konsisten untuk melakukan pekerjaan kamu. Tetaplah fokus terhadap tujuan kamu, bekerja keras, bangkit, bekerja keras, tuntaskan tugas kamu. Kamu akan memperoleh keberhasilan. Disiplin juga diperlukan di sini untuk kamu ya. Dan bisa jadi nih kamu-kamu yang mengambil kartu ini adalah orang yang disiplin di dalam bekerja. Ya. Oke, yang kedua ada awakening, a temporary pause for reflection and insight, and awakening where you see things in a whole new light. Embrace your own uniqueness, charitable actions. Ya. Kamu yang mengambil energi ini mungkin akan stuck di sini nih. Ketika kamu dihadapkan pada situasi-situasi yang membuat kamu seperti terblok ya, sangat sensitif, emosional, marah-marah gitu ya, nggak bisa menahan emosi. Nah, ini bisa jadi akan menggiring kamu pada mood yang nggak baik. Mood yang nggak baik ini kamu lampiaskan lewat kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan membuat rezeki itu tertunda. Ya. Jadi ada penundaan di sini. Rezeki tertunda karena apa? Karena kamu di sini tidak segera menyadarkan diri gitu. Ketika kamu diliputi rasa khawatir, emosional ya, ada beban atau ada hal-hal yang menurut kamu aku harus gimana gitu ya, ada kebingungan di sini gitu ya. Dan sebagai pelampiasan kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang malah bisa akan merugikan diri sendiri di sini. Ya. Jadi ngerjain yang lain-lain gitu. Harusnya kamu udah punya pekerjaan satu nih contohnya ya. Harusnya fokus aja di sana gitu. Karena kamu meragukan pekerjaan ini, kamu ngerjain yang lain.
gitu, cari yang sana sini sana situ gitu. Alhasil rezekinya jadi tertunda gitu ya. Semuanya jadi bisa jadi berhilangan. Ya, jadi harus hati-hati nih di sini ya. Disiplin diri, jangan malas-malas ya, jaga kesehatan, jangan merokok, ya, jangan berjudi gitu ya. Ya, jangan juga jadi larut-larut malam tidurnya ya. Ini akan membuat kamu semakin frustasi nantinya. Oke, yang ketiga ada Eight of Cups ya. The need to move on, seeking more from life than what you are experiencing. A spiritual guest choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home ya. Harus ada nih perubahan-perubahan yang harus kamu lakukan di sini ya. Ini bisa 50-50 ya. Bisa baik, bisa enggak, tergantung dari kamu. Meninggalkan apa nih gitu. Ada hal-hal yang enggak baik ini harus kamu tinggalkan. Seperti kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya. Misalnya ngegosipin orang, atau misalnya terlalu sensitifan menanggapi omongan orang terhadap kita gitu ya. Situasi emosional yang gak bisa dikontrol, yang pada akhirnya mengganggu pikiran kamu ya, ganggu kamu dong untuk konsentrasi dalam bekerja jadinya. Nah, ini yang harus kamu lepaskan. Itu dari segi positifnya. Nah, dari segi baiknya. Dari kurang baiknya ya, saya ngelihat ini ada semacam kekecewaan. Kekecewaan ini erat kaitannya dengan kesedihan yang kamu alami ya di sini ya. Ya, kalau kamu nggak segera meninggalkan yang kurang baik ini, nah, ya kamu akan terbatasi rezekinya di sini. Tetapi kalau kamu meninggalkan hal-hal yang kurang baik ini ya, kalaupun ada orang yang ngecewain, kamu tinggalkan ya, kamu lepaskan diri kamu dari energi-energi negatif, ini rezeki akan hadir ke tangan kamu ya. Rezeki ini akan kamu genggam ya. Oke, untuk awakening sekali lagi saya klarifikasikan lagi ya, tambah lagi di sini ya. Yang kedua, ada juga bagian-bagian dari pengorbanan yang kamu lakukan sepertinya di sini ya. Pengorbanan ini sepertinya bertentangan dengan apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, ini erat kaitannya dengan bacaan yang di sini nih. Bertanggung jawab terhadap sesuatu tetapi bertentangan dengan hati nurani. Enggak seharusnya nih bagianku gitu. Nah, ada hal-hal yang seharusnya enggak bagian tugas tanggung jawab kamu, tapi itu kamu lakukan. Ya, mungkin beberapa di antara kamu ngerasa bertentangan dengan hal itu gitu ya. Lantas ada pelampiasan emosi terhadap kegiatan yang kurang baik yang kamu kerjakan. Ya, ada baiknya kamu mengambil sisi positif dari tugas atau tanggung jawab yang kamu kerjakan tadi. Ya, mungkin itulah yang harus dijalani dulu sekarang ya. Tetapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik terhadap orang lain kan akan menerima karma yang baik ya. Ya, itu kalau kamu menanggapi dari sisi positifnya ya. Di sini juga untuk kamu yang menarik kartu yang kedua ini harus berani ini untuk mencoba sesuatu yang baru, atau berani untuk ngejalani kondisi atau kehidupan. Mungkin kamu di sini udah berada pada bidang tertentu gitu ya, tapi masih baru gitu. Karena itu kamu meragukan bidang yang kamu geluti ini gitu. Nah, kamu harusnya berani dong gitu. Kalau mau sukses di situ harus berani, terus fokus, konsisten di sana gitu ya. Dan kalaupun kamu dihadapkan pada pilihan yang menurut kamu akan lebih baik daripada bidang kamu yang sekarang, di sini kamu dituntut untuk berani membuat suatu keputusan. Tetapi saya melihat di sini ya, ketika kamu dihadapkan pada kebimbangan, ini kamu harus senantiasa terkoneksi dengan intuisi kamu untuk membuat keputusan. Ya, kamu akan membuat keputusan nanti di sini, dan menurut kamu itu yang terbaik.
Ya, ada beberapa di antara kamu dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan nanti ya. Tapi saya ngelihat ini adalah pilihan yang terbaik nantinya ya. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat ya, dan semoga berbahagia buat Sagi. Goodbye.